Mari kita angkat hati kita saat ini, fokus kepada satu pribadi keluarga Elohim adalah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini kami Bapa, kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih untuk hati yang baru Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Terima kasih terlebih untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk setiap terobosan. Terima kasih untuk pembaruan pikiran yang kami dapat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh sangat bersyukur siang hari ini kami ada di sini, kami berkumpul. Terutama terlebih lagi Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada dalam setiap kami Tuhan, adalah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang manis. Biar kami mau duduk di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan, sujud di hadapan altar-Mu, lebih dalam lagi berendam di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami tanggalkan semua beban pikiran yang merintangi, kami tanggalkan semua hal-hal Tuhan yang merintangi kami dengan Engkau saat ini. Pikiran-pikiran yang nggak penting semua kami tundukkan di bawah kaki Yesus. Semua ketakutan, semua kekhawatiran apapun Tuhan terlepas dari setiap kami saat ini. Haleluya Yesus. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
akarnya, sujud di akarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akarnya. Dia ubah hidupku, amin Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akarnya. Katakan kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami di altar-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur, biar kami masuk lebih dalam lagi, tenggelam di dalam hadirat-Mu, menyegarkan setiap roh kami, menyegarkan setiap jiwa kami, menyegarkan setiap sel kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam bayar sana bayar sinar lande, ya dalam bayar masih dalam mo, inara bayar sinar lande. Haleluya, ya dalam bayar shikara dalam bayar so, dalam bayar sinar dalam bayar se. Efara la maya sata la maya si, kera la maya sando, kera la maya si, kiri la maya. Yes Lord, terus Tuhan, biar air hidupmu saat ini mengalir pada setiap kami Tuhan, menyegarkan setiap sel kami, semua beban-beban letih lesu semua terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan dalam segala hal Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terus bekerjalah pada setiap kami Tuhan. Kami gak mau membatasi Engkau ya Roh Kudus. Bekerjalah dengan seleluas-leluasannya. Pakai hidup setiap kami buat kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Shinaralabayase. Keraramayasa naralamayase. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih.
Ya Bapa, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar hidup kami adalah hidup-Mu dalam kami Tuhan, bukan kami lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam kami yang bermanifestasi. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Ajari buat kami sehingga kami punya hati yang rela, hati yang mau tunduk, hati yang lembut Tuhan mau diajar. Dan biar apa yang setiap firman yang kami terima itu tumbuh subur dalam hati setiap kami dan berbuah yang manis. Sebentar kami mau mengikuti RRS ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Kau mau mengajari setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau juga mau berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Pakai mulut lidah bibir Ibu Ning Tuhan, berkati Ibu Ning Tuhan Yesus sehingga apa yang mau dia sampaikan nanti adalah benar-benar dari isi hati-Mu sendiri Tuhan. Kami menangkapnya dengan iman dan kami percaya itu berguna buat setiap kami. Kami juga memberkati setiap kami yang hadir di RRS ini, apapun yang kami hadapi, apapun masalah kami percaya jalan keluar ada dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami melewati segala sesuatunya, dan kami berjalan dengan setiap kemenangan demi kemenangan sehingga kami menaik lagi Tuhan. Kemuliaan kami lebih naik lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebenarnya kami mulai pemerintahan di RRS di siang hari ini. Kami juga memberkati perangkat yang kami pakai, dari wifi-nya, dari gadget, semuanya berlangsung dengan baik tanpa ada kendala apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai RRS di siang hari ini. Haleluya. Amin. 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 Aduh, sungguh luar biasa. Nyanyinya, penyembahannya ini benar-benar nyambung banget dengan apa yang menjadi tema sore hari ini. Saya benar-benar diingatkan sama Roh Kudus beberapa hari ini tentang kuasa di balik ucapan syukur. Itu memang benar-benar waktu saya dibukakan oleh Roh Kudus, itu saya dalam keadaan nggak baik-baik saja. Dan saya dalam keadaan benar-benar seperti yang Pak Edi katakan kemarin, saya sempat bimbang. Saya mengalami ada trouble di dalam rumah tangga. Dan memang nggak mudah untuk saya, seperti yang tadi Pak Edi katakan, kalau khotbah itu gampang. Tetapi kalau untuk mengerti akan firman Tuhan, itu yang benar-benar butuh kerendahan hati untuk terus belajar dan terus belajar. Dan di sini saya juga merasakan sendiri, harusnya saya melihat Yesus terus. Nggak fokus melihat kedalaman air, debur air, ombak, badai, apapun. Memang nggak mudah sih. Dan saya sendiri harus benar-benar teriak seperti yang Pak Edi kemarin katakan. Yesus, tolong gitu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku minta kau jangan ninggalkan aku. Aku minta penyertaanmu. Saya juga pas seperti itu. Lah, khotbahnya Pak Edi juga sama seperti itu. Dan saya tularkan juga kepada teman-teman dan anak-anak rohani saya. Kamu teriak ke Tuhan. Ibaratnya maksa Tuhan untuk terus jangan tinggalkan sedetik pun. Seperti doanya Daud ya. Daud itu bagaimana? Dia mengalami yang dosa yang luar biasa. Dia berzinah. Dia pikirannya juga licik karena dia membunuh. Tapi dia mau belajar, mau waktu ditegur sama Nabi Nathan ya, dia mau tunduk dan dia mau hancur hati dan dia mau menyerahkan hidupnya sampai dia berdoa, Tuhan ini aku, jangan tinggalkan aku. Di sini saya pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin memang
ngucap syukur dalam keadaan bahagia, duit banyak, keluarga baik-baik saja, terus mungkin teman-teman juga baik-baik saja, menerima, itu mah gampang banget. Pokoknya, wah, nyanyi pun happy, nyanyi pun lantang, pokoknya happy pokoknya. Tapi coba, ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam keterpurukan, dan ini coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan ya. Ayat 16, bersukacitalah selalu. Lah ini padahal dalam keadaan nggak baik-baik saja. Padahal dalam keadaan duka cita. Tetapi firman-Nya mengatakan bersukacitalah selalu. Ayat 17, teruslah berdoa. Dan saya yakin ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam keterpurukan untuk berdoa, ampun, setengah jam aja sulit. Apalagi 1 jam. Dan itu berdoanya bukan minta loh, minta Tuhan tolong singkirkan masalah ini, bukan itu. Tetapi kita datang ke Tuhan berdoa mengucap syukur, nggak melihat masalah. Itu mudahkah itu? Kita butuh Roh Kudus. Ayat 18 coba. Mengucap syukurlah dalam segala hal, segala musim. Baik itu bahagia, baik itu keterpurukan, baik itu dalam tekanan. Sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Yang ayat 19. Janganlah padamkan roh. Nah, ketika kita di dalam tekanan, mungkin besok deadline harus bayar utang, padahal ini belum megang. Atau juga di dalam rumah tangga, anak berontak, anak membuat sesuatu masalah yang membuat kita sampai benar-benar tertekan, sampai benar-benar hati ini nggak bisa bernafas, semuanya nggak baik-baik saja. Kalau kita memakai jiwa kita, memakai perasaan kita, memakai kekuatan kita, kita yang dikuasai oleh jiwa. Dan roh kita lama-lama menjadi padam, menjadi usang. Seperti yang firman katakan melalui Pak Edi yang lalu-lalu itu. Tapi kita di dalam Tuhan, kita percaya. Walaupun mungkin kita pakai nangis, pakai air mata. Kita mau Roh Kudus tolong supaya aku bisa mengucap syukur bagaimana. Supaya mulutku tidak belepotan ngomongnya. Mungkin ngomongku ini sudah mulai nggak terkontrol. Mungkin bahasanya untuk mengenakkan dagingku, mengenakkan harga diriku, mengenakkan egoisku. Padahal Tuhan bukan itu. Goalnya Tuhan bukan itu. Tuhan mau melihat respon hati kita. Hati kita bagaimana ketika dalam tekanan. Kita tetap bersukacita atau kita ngomel, atau kita marah, atau kita memakai kekuatan kita. Kita lari sana, lari sini, mencari pembenaran diri sendiri, mencari solusi. Dan solusi itu adalah solusi dari hikmat dunia yang akhirnya menjebloskan diri kita sendiri. Itu Tuhan sekali lagi mau melihat respon hati kita. Kita mau benar-benar dilihat
bagaimana ketika kita mengalami masalah demi masalah. Karena Tuhan mau melihat kita mau dibawa di dalam kedewasaan rohani. Namun ketika kita sedang mengalami keadaan sulit, perjalanan yang tandus, di padang yang benar-benar tandus, perjalanan yang serba sulit, ini rasa dahaga, tetapi mau minum airnya pahit semuanya. Tidak gampang. Benar-benar nggak gampang melihat keadaan rumah tangga anak, melihat keadaan rumah tangga diri sendiri, melihat keuangan, melihat pelayanannya bagaimana. Sepertinya dimarah. Semua serba nggak enak, serba pahit, serba nggak ada pilihan apapun juga. Disinilah yang Roh Kudus mau tunjukkan kepada kita. Roh Kudus mau mengkoreksi ini loh, mengkoreksi kita, mengkoreksi cara hidup kita, bagaimana cara menyikapi kita ketika kita dalam tekanan itu. Kita benar-benar dibawa Roh Kudus untuk supaya hati kita yang bisa menentukan hidup kita. Ketika hidup kita, hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Rohnya Allah. Sikap kita masih memakai manusia lama atau sudah memakai manusia baru, memakai hati yang baru. Ini yang Roh Kudus mau lihat, mau koreksi, mau tunjukkan. Kita masih memakai cara-cara yang lama, masih memakai cara-cara Taurat, atau masih memakai cara-caranya sudah mau memakai cara-caranya Tuhan, mau memakai caranya kasihnya Bapa. Itu bagaimana? Memakai cara yang bersungut-sungut bisa juga. Harusnya kita bersukacita, tetapi isinya hanya bersungut-sungut terus, isinya ngomel terus, isinya belepotan nggak karuan. Aduh ya udah, aku nggak bisa, udah aku nggak Tuhan-Tuhanan, aku nggak iman-imanan, nggak. Kalau sudah mulai hopeless seperti itu, sebab itu adalah ciri-ciri hati yang masih pahit. Sehingga menuntut Tuhan untuk supaya Tuhan segera tolongi aku. Tuhan segera Engkau jawab doaku. Tanpa ini harus kita koreksi dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tolong koreksi aku. Aku masih pakai hati yang lama atau sudah memakai hati yang baru. Kita sudah memakai perkataan yang benar atau memakai perkataan yang negatif. Masih memakai curiga, masih memakai kebencian, bisa memakai kemarahan, atau memakai kasih agape. Semua itu kompleks kalau kita mau memakai cara yang lama. Tambah terpuruk dan tambah jahat dan tambah hancur. Tetapi kalau kita mau berbalik kepada Tuhan dan kita mau teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku mau mau pakai cara-caramu. Aku mau memakai cara hati yang baru ini. Aku minta tolong karena tanpa Engkau aku nggak bisa apa-apa. Di sini kita harus waspada. Jangan sampai itu yang menyebabkan iblis yang lebih senang, disenangkan, disukakan. Karena apa? Merasa benar, merasa aku yang jadi korban, merasa aku terpuruk, merasa aku ini kok masalah terus. Itu yang membuat kita menjadi kendor.
tidak ada gairah. Sampai di titik paling bawah, aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ini Nining. Nining pernah ngalami yang seperti itu. Nining hanya teriak, Yesus tolong. Aku mau balik. Aku mau menyembah Engkau. Aku mau menanggalkan beban-bebanku ini. Aku mau memakai cara-caramu tanpa kamu cara-caramu. Aku percaya malah jadi hancur, ambiar kemana-mana. Tetapi karena aku percaya, aku mempercayakan Engkau 100%. Walaupun belum bisa 100%. Tapi aku percaya bahwa setiap masalah-masalahku, setiap hujan badai itu, Engkau sudah menudungi aku, menudungi keluargaku. Itu teriak. Saya teriak seperti itu. Sehingga mulut saya jangan sampai belepotan, jangan sampai saya memakai cara-cara yang lama. Nah, di situ otomatis kita sulit untuk bisa berkata, Yesus baik, Engkau dahsyat. Kalau kita masih hidup di dalam perkataan kutuk, masih hidup di dalam hati yang lama, masih hidup dalam tekanan-tekanan itu, dan tidak ada bisa mengucap syukur, tidak ada kata-kata gairah untuk terus menyuarakan kebenaran firman. Padahal Roh Kudus beri pengertian kepada kita bahwa Roh Kudus itu rohnya itu lebih besar di dalam kehidupan kita. Apabila keadaan kita yang seperti sudah tidak ada harapan, bahwa sepertinya itu loh, tembok Yeriko, tembok masalah itu sepertinya angker banget, gagah, nggak bisa dirobohkan. Tapi kalau kita mau bersama dengan Yesus, kalau kita mau menyatu dengan Yesus, mau menyatu dengan Roh Kudus, kita percaya tembok-tembok yang besar itu, yang angker itu, roboh seketika. Karena apa? Roh Kudus yang mengerjakan. Tuhan Yesus yang mengerjakan. Sehingga kita jangan takut. Berapa kali sih setiap hari firman mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu terus menerus. Tetapi kenapa ada kebimbangan? Kenapa kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita? Itu. Ayo mulai sekarang kita mau belajar untuk mengucap syukur. Karena justru Tuhan mau berbicara secara pribadi pada kita. Tujuannya tuh itu. Setiap ada masalah-masalah, mungkin di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga anak kita, di dalam rumah tangga teman-teman yang ada masalah. Itu tuh Tuhan mau berbicara. Tujuannya itu untuk supaya apa? Kita bagaimana cara-caranya supaya tidak lagi diperbudak oleh rezim dunia, diperbudak oleh Mesir. Itu bagaimana caranya? Dan supaya kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Setiap mengucap syukur, artinya kita tidak bisa meremehkan atau diremehkan begitu saja oleh si jahat. Karena kita ada kuasa mengucap syukur. Karena ada dampak yang sangat luar biasa. Kuasa mengucap syukur bagi orang yang mengucap syukur dengan tindakan. Ini loh, bukan dengan ini saja. Tetapi dengan ini, dengan hati yang rela
mau mengerti, mau belajar firman. Apa sih maunya Tuhan? Kok aku dibawa Tuhan sampai ke sini? Jangan melihat negatifnya, tetapi kita melihat, oh Tuhan mau berbicara tentang bagaimana level selanjutnya. Kita dibawa Tuhan naik level terus dan terus naik level. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa sebetulnya. Kita bisa mengerti di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 itu. Bagi orang yang mengucap syukur dengan tindakan pada saat di suatu situasi yang sulit, sampai sulit pokoknya, Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya. Satu, ia atau kita ya, ia itu orang-orang. Atau kita akan menjadi kuat dalam ketaatan kepada pemimpin dan Tuhan sekalipun dalam keadaan tertindas. Ini tujuannya Tuhan tuh seperti ini. Dua, ia atau kita inilah, kita akan mendapatkan pelipat gandaan materi dari Tuhan secara ajaib pada saat membutuhkan pertolongan yang mustahil secara manusia. Itu di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Kalau jemaat di Tesalonika diberikan kekuatan ini, jemaat di Tesalonika itu diberi kekuatan yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan. Dengan belajar benar, mau dibenarkan. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sangat termustahil. Hanya dengan apa? Tuhan mengerjakan dengan mengucap syukur. Tuhan membagi 5 roti. Tuhan membagikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Untuk memberi makan 5 orang atau 50 orang. Pokoknya memberi makan satu keluarga kita. Enggak. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Itu termasuk laki-laki dan wanita serta anak-anak. Berarti banyak banget itu. 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah mereka semuanya mendapat makanan dan kenyang. Nggak ada yang kelaparan. Dan itu waktu dikumpulkan sisa-sisanya, sisa 12 keranjang. Sekarang bagaimana kita? Saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang ngomel, dengan cara-cara yang bersungut-sungut, yang bimbang, yang ragu-ragu, yang penuh dengan drama-drama yang menyebalkan itu? Atau kita mulai mengundang Yesus? Yesus, tuh caranya Pak Edi. Yesus, aku paksa engkau duduk bersama aku. Engkau tetap menyertai aku. Itu. Kita belajar ketergantungan, bergantung penuh kepada Tuhan, walaupun nggak gampang. Walaupun itu sulit. Iya. Sekali lagi, Roh Kudus katakan, jangan anggap remeh. Jangan anggap enteng dengan 2 kata yang sangat sederhana itu. Walaupun itu sederhana, kata-kata mengucap syukur, itu benar-benar nggak gampang.
Bisa sih asal ngomong, oh puji Tuhan, aku mengucap syukur. Itu kalau hanya di mulut. Ketika kita sudah mendapat berkat, ketika kita sehat, ketika rumah tangga keluarga kita baik-baik saja, gampang banget. Coba ketika kita di dalam tekanan, ketika kita tidak sedang baik-baik saja, bisakah kita, ini ada dua kata yang sederhana ini, mengucap syukur. Kuasa mengucap syukur itu ada kekuatan ilahi yang luar biasa. Kuasanya Bapa mengalir luar biasa. Kuasanya Bapa itu benar-benar dahsyat. Ketika kita mau belajar mengucap syukur, walaupun ini teleweran, Tuhan gitu. Cuman Tuhan, karena apa? Ini kan kita dalam pemurnian itu memang nggak gampang sih. Ketika Tuhan, aku percaya Tuhan gitu. Tapi walaupun aku nggak percaya, tapi aku belajar untuk percaya gitu. Kita jujur sama Tuhan dan kita jujur ini hati kita mau belajar mengucap syukur. Karena di balik kata yang sangat sederhana ini bisa mengubah keadaan. Gunung bisa beranjak. Gunung masalah ini bisa ke laut. Karena ada kuasanya Yesus. Kita lebih baik kalau ada masalah, lebih banyak diam. Kita hadapi masalah itu dengan Yesus. Hadapi masalah itu dengan Roh Kudus, minta hikmatnya. Bukan asal nerocos, bukan asal kita, wah, aku yang benar, pokoknya aku benar gitu. Kita belajar terus bagaimana kita mau menyikapi dengan kerendahan hati, mau belajar untuk mengucap syukur. Jangan kita terkecoh lagi oleh tipu muslihat iblis. Jangan mau terkecoh oleh bisikan-bisikan oleh si singa ompong itu. Karena tujuannya si singa ompong itu untuk apa? Mengalihkan hati kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Yang seperti dikatakan Pak Edi kemarin. Tuhan, engkau tak paksa itu. Tapi terkadang tuh kita tuh bukan Tuhan yang pergi, tetapi kita yang malah pergi. Kita menjauh dari Tuhan. Ini kita ayo terus mau waspada dan kita terus minta sama Roh Kudus supaya kita benar-benar jangan sampai terkecoh lagi, supaya tidak ini pikiran kita tidak dipengaruhi lagi oleh si jahat dan perkataan-perkataan kita yang jadi belepotan. Ayo kita benar-benar mulai sekarang waspada dan kita balik ke Tuhan, balik dan kita pegang, ini pegang Tuhan. Pegang Tuhan, tanpa engkau aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa engkau aku nggak bisa melakukan apa-apa. Itu kita jadi lupa bahwa bagian kita seharusnya ini mengucap syukur. Kalau kita sudah belepotan nggak karu-karuan. Kalau kita mau belajar tenang, tutup pintu rapat-rapat dan kita mulai berdoa. Dalam arti pintu rapat-rapat itu ya kita berdoa, kita minta Roh Kudus yang ambil alih semua masalah kita ini tanpa kita membantu Tuhan. Jangan sampai kita membantu Tuhan lagi. Jangan sampai dengan kekuatan kita seolah-olah bisa membantu Tuhan. Biasanya
kalau kita memakai cara-cara kita, bahkan kita membantu Tuhan, biasanya amburadul. Kalau memang pakai hanya teori sih gampang ya. Teori mah gampang, seperti yang Pak Edi katakan tadi waktu kita sharing tadi. Khotbah itu ada 2 orang Kristen. Pertama itu orang yang khotbah, yang kedua itu orang yang mencari firman, kebenaran firman. Justru orang yang khotbah itu nggak pernah bisa masuk di dalam rapture. Tetapi orang yang benar-benar mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan, mau melakukan firman, bahkan menggali firman, itulah orang-orang yang dipilih Tuhan di sini. Jika kita mau ini mengangkat tangan, biasanya kan kita kan sibuk ngajari Tuhan lah, dikte Tuhan lah, bahkan kita nggak sengaja itu seperti bos malahan. Tuhan, aku pengen ini. Tuhan ini. Tuhan dianggap apa? Pembantunya. Ayo kita belajar untuk mau rendah hati. Kita angkat tangan. Kita angkat tangan. Maka Tuhan mau turun tangan. Coba kalau kita tidak angkat tangan, kalau kita sibuk dengan tangan kita yang super hebat, Tuhan cukup melihat dengan tangan seperti ini. Aku mau lihat hasilnya. Seperti itu. Tuhan mau turun tangan ketika kita benar-benar angkat tangan dan menyerahkan kepada Tuhan. Kita sekali lagi, orang yang mau belajar mengucap syukur itu adalah ciri-ciri orang yang sekali lagi karena mau belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman, itu adalah orang yang rendah hati. Di dalam Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nih, namun engkau nih, menurut firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayo belajar ini dengan kerendahan hati. Kita belajar untuk mau mengucap syukur itu bagaimana. Cara-cara mengucap syukur bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Itu bagaimana? Arti mengucap syukur itu benar-benar bersorah total 100% kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya Nining lagi. Maunya ya masalah Nining cepet terselesaikan. Maunya Nining ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pokoknya hebat, pokoknya wah kelihatan indah semuanya. Tapi bukan itu kan kehendaknya Nining. Padahal ini adalah kehendak Tuhan. Kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Kita mengucap syukur itu berarti kita nih sepakat atau setuju dengan Tuhan bahwa kita mau diubah nih menjadi cara-cara hidup yang baru, menjadi yang ciptaan baru, hati yang lama, yang suka memaksakan kehendak diubah menjadi ciptaan yang baru. Itu benar-benar kita mau ngerti tujuannya Tuhan
supaya kita bisa mengucap syukur itu bagaimana? Mengucap syukur itu adalah percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami, yang sedang dialami oleh keluarga kita, ada sesuatu rencana besar yang Tuhan berikan bagi kita di depan sana. Ini contoh waktu Nining pernah terjatuh nih. Dan isinya Nining ngomel terus. Padahal Tuhan mau berbicara. Ning, aku tuh mau membawa kamu ke level berikutnya untuk orang-orang yang ngalami seperti kamu. Ketika saya mengerti, menyadari itu, saya, oh maksudmu tuh itu toh Tuhan. Dan ketika saya sadar dan ketika saya mau bertobat dan saya benar-benar menghidupi firman, walaupun mungkin nggak semudah saya ngomong ini dengan tertatih-tatih tentunya, tetapi Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang mengalami hal yang sama seperti yang saya lakukan kemarin itu. Dan masih ada banyak sekali yang masih kita peroleh. Berkat-berkatnya ketika kita mau belajar mengucap syukur. Kuasanya Tuhan akan bekerja lewat bagaimana kita mengucap syukur. Kita bisa benar-benar menerima mujizatnya Allah. Kita bisa menerima janji-janjinya Allah. Benar-benar digenapi luar biasa. Karena prosesnya memang nggak enak. Tetapi ketika kita mau taat, mau belajar mentaati apa yang firman katakan. Karena mengucap syukur adalah ini membuktikan bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Ini tadi diuji di sini. Kalau kita bisanya berceloteh yang belepotan, katanya kita, aku mengasihi Tuhan. Tuhan, mana buktinya? Ketika kamu aku murnikan, kamu untuk mengucap syukur aja nggak mau. Pengennya instan, pengennya yang enak-enak. Dengan seperti itu saya disadarkan oleh Roh Kudus. Ternyata di balik kuasa mengucap syukur itu dahsyat luar biasa. Dan di sini belajar mengucap syukur itu harus berlatih setiap detik, setiap hari. Dan itu butuh Roh Kudus, butuh teriak berseru-seru datang kepada Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Sekali lagi kita ini sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita sudah dibawa Tuhan untuk menyatu jadi satu dengan Yesus, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Kita jangan lupa setiap hari kita minta tolong Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kita, menyertai hidup kita, hati kita, pikiran kita, mulut kita, ngajari setiap langkah hidup kita, sikap-sikap kita, supaya ini kuasa mengucap syukur ini benar-benar tidak kita remehkan lagi. Dan kuasa mengucap syukur benar-benar sudah menyatu di dalam hidup kita. Sehingga marah yang pahit itu, marah yang getir, marah yang menekan suasananya, Tuhan bawa ke tempat elim yang manis, yang berlimpah berkat-berkatnya.
Hidup kita ini bukan orang-orang yang sembarangan lagi, tetapi kita ini orang-orang yang sudah dipilih menjadi ciptaan yang baru, dipilih untuk menjadi sinarnya Tuhan, benar-benar nyata dan bisa menyingkirkan kegelapan di tengah-tengah kegelapan itu. Sinarnya Bapa, sinar kasih agape itu bukan hanya teori, tetapi sinar kasihnya Bapa itu terpancar di dalam hidup kita. Dan banyak orang-orang yang terikat, yang tertindas, mengalami kelepasan, mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa. Mereka yang mempunyai inner child buruk, mereka menjadi sembuh melalui Yesus yang ada di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Bu Ning, luar biasa. Firman-Nya hari ini disampaikan mengenai kuasa di balik pengucapan syukur. Memang betul ya Bapak Ibu, kita itu firman Tuhan aja sudah mengingatkan kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ning. Dalam kondisi sedih apapun nggak gampang, tetapi Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk terus mengucap syukur. Oleh karenanya, libatkan Roh Kudus. Jangan cuma Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus dilibatkan setiap hari. Tuhan Yesus juga dilibatkan setiap hari. Allah Bapa juga dilibatkan setiap hari. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam perbuatan, seperti yang tadi disampaikan Ibu Ning. Jadi apa? Jadi di dalam kondisi apapun, kita tetap melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwa ada rencana yang indah di dalam Tuhan untuk kita. Dan walaupun itu tidak mudah, sakit, sedih, masih dalam kondisi, aduh nggak enak badanku. Tapi bisakah kita tetap, Tuhan terima kasih. Walau dalam kondisi keadaan aku lemah, capek, tapi aku masih bernafas Tuhan, aku bisa ketemu teman-teman di Zoom, melihat yang semangat, Bu Ning yang membawakan firman, gitu kan. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal, ya Bapak Ibu. Ya, banyak sekali berkat yang diterima sore hari ini. Jadi tadi Bu Ning bilang juga bahwa Tuhan mau lihat respon hati kita. Pada saat kondisi yang nggak baik, apakah kita bisa tetap mengucap syukur ya? Bahwa kalau kita belajar mengucap syukur, kita bisa mengubah keadaan. Ternyata itu bisa mengubah keadaan ya, Bapak Ibu ya. Bahkan gunung bisa tercampak ke laut. Ya, orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang rendah hati, itu benar sekali. Karena apa? Kalau orang itu gitu aja sih gampang, nggak usah pakai mengucap syukur, nggak kayak gitu ya. Itu namanya orang yang sombong. Hal yang kecil gitu kan. Oh Tuhan terima kasih ya Engkau campur tangan. Jangan kan jauh-jauh. Seperti contoh, kita mau pergi nih keluar rumah. Sudah sampai di luar nih. Aduh lupa tadi naruh bolpen di mana ya? Udah dimasukin belum? Gitu kan? Iya ya. Kalau enggak handphone kadang-kadang kan balik lagi masuk rumah. Nah waktu kita pulang masuk lagi ke rumah. Oh iya. Handphonenya tadi di mana ya? Roh Kudus ingatkan. Oh iya taruh di situ. Namanya juga orang gitu kan. Kadang-kadang lupa. Libatkan Roh Kudus setiap saat gitu kan. Nah libatkan Roh Kudus. Oh iya tadi naruh di sini diingetin. Nah keluar lagi nih. Walaupun kita harus bolak-balik, tetapi kita kan ngerasa ya, oh terima kasih. Coba saya sudah jauh jalannya. Aduh gimana itu kan. Handphonenya lupa gitu kan. Nah, tetap mengucap syukur. Nah, dalam kondisi apapun, bisakah kita mengucap syukur? Itu ya orang yang rendah hati tetap mengucap syukur dan terima kasih pada Roh Kudus yang mengingatkan. Coba kalau enggak rendah hati. Hah, dasar udah lupa, udah tua kok kali ya gitu kan. Terus keluar lagi sambil grundel terus aja kan. Untung belum jauh gini. Terus tidak ada ucapan syukur apa? Akhirnya apa? Hatinya kesal, bukannya bersukacita gitu kan. Tetapi kalau yang tadi misalnya waktu diingatkan, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Nah, waktu sudah ketemu handphonenya keluar lagi, terima kasih Tuhan Yesus baik. Coba kalau enggak kan sudah jauh capek deh gitu kan. Dan terlalu ada sukacita. Di dalam pengucapan syukur ada sukacita ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu mengucap syukur bukan hanya perkataan saja, tetapi ada perbuatan. Perbuatannya itu bagaimana kita tetap sukacita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahwa mengucap syukur adalah percaya dengan iman. Apapun yang dialami, Tuhan punya rencana yang indah di depan sana. Itu namanya iman. Itu namanya, oh Tuhan terima kasih. Walaupun kondisi seperti ini aku tahu Engkau punya rencana yang indah. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang luar biasa ya. Jadi tadi Bu Ning yang Ibu Ning jelaskan, satu yang penting juga Pak, mengucap syukur tuh perlu dilatih ternyata Bapak Ibu. Enggak ujuk-ujuk. Harus dilatih dalam hal-hal yang kecil, kembali lagi. Hal yang kecil aja ya. Oh iya ya, terima kasih Tuhan Yesus masih ada sayur di kulkas. Oh, saya hari ini bisa masak. Nggak usah jauh-jauh belanja hujan-hujanan. Ya, hal yang kayak gitu. Hal-hal yang kecil selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu Ning. Ya, sebelum kita minta tambahan dari Pak Edi dan Ibu Eni, kita berfoto sebentar. Mari mungkin minta bantuan Febe untuk bantuin foto ya. Mohon maaf, lampu mati di sini. Puji Tuhan, haleluya. Mengucap syukur dalam segala hal. Enggak apa-apa, kita punya teman yang bisa selalu membantu. Oke? Oke. Seminggu mati terus, PC. Oh, itu tinggal telepon, Pak. Mengucap syukur terus bilang telepon PLN. Kenapa, Itu Pak? belum Kok bayar, mati? Ya. belum bayar PLN kayak sih. Wah, iku nemen Ya, iku, Pak. ya. Oke, sudah siap? Oke, yang bisa Semuanya dibuka senyum. kameranya kita on cam Oke. yuk. Yuk, yang bisa buka kamera yuk. Nah, Hitung gitu dong. sampai 3 ya. Oke, yuk. Oke, senyum semuanya. 3, 2, 1, senyum. Sebentar ya, saya crop. Oke. Oke, sudah. Siap, terima Thank kasih. you. Nanti Wah, dikirim. terlambat. Ya, nanti dikirim ke saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Febe buat bantuannya. Oke, sekarang silahkan. Silahkan Pak Edi untuk menambahkan apa Ya. yang mungkin dari Bu Ning. Silahkan. Luar Pak. biasa hari ini Bu Ning. Wah, ya mengucap syukur itu paling utama di dalam hidup kita. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya tadi ya. Berkata mengucap syukur dalam segala hal, ya itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nah, tentunya kan tidak mudah. Tadi Bu Ning juga anak pas serba enak, uangnya banyak, semuanya serba ada, mobil tambah banyak, anak sehat, istri tambah cantik. Wah, langsung mengucap syukur tuh gampang sekali ya. Tapi dalam keadaan bermasalah yang berat, utangnya banyak, baru bangkrut, mengalami hal-hal yang tidak enak, memang susah. Itu sudah wajar juga, itu manusiawi. Tetapi gini saudara, memang mengucap syukur itu harus terjadi dalam hidup kita. Ini malah dipaksa Tuhan, harus kita tuh bisa mengucap syukur. Karena apa? Kalau kita tuh bersungut-sungut terus, iman kita semakin down. Cobaan saudara. Coba saudara bersungut-sungut. Wah, susah sekarang cari uang. Oh, itu semakin imannya down, saudara. Tapi kalau saudara, puji Tuhan, hari ini Tuhan memberkati aku luar biasa. Nah, itu. Nah, kalau orang bisa mengucap syukur itu ada caranya juga, saudara. Orang yang bisa bersyukur selalu kepada Tuhan, itu tentunya kenal sama Tuhan lebih dalam lagi. Kalau hanya kenal-kenal biasa di luar saja, ya cuma kenal biasa. Tapi kalau sampai kenal sampai dalam, di luar dan di dalam, kenal benar sama Tuhan Yesus, tahu siapa Tuhan Yesus, itu mengucap syukur itu paling gampang sekali dalam keadaan masalah yang berat. Tapi kalau tidak pernah pengenalan akan Tuhannya tidak dalam, mengucap syukur pun hanya di sini nih, di lips, di mulut saja. Ya, aku mengucap syukur Tuhan. Loh, itu saya alami juga sebelum saya mengenal Tuhan. Sudah pelayanan? Sudah. Saya sudah naik panggung juga, mimbar. Tapi setelah saya mengenal lebih dalam lagi sama Tuhan, baru mengerti sebenarnya.
Oh iya ya Tuhan, mengucap syukur. Nah di situ saudara, supaya apa kita? Supaya pengenalan Tuhannya akan lebih lagi. Kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan lebih dalam, manusia lama kita akan tetap menguasai hidup kita loh saudara. Manusia lama di mana itu? Di memori lama kita saudara. Di alam bawah sadar kita tahu-tahu muncul ketakutan, khawatir, cemas. Itu kan kalau muncul terus, berarti kita belum kenal Tuhan lebih dalam. Nah, di situ. Karena khawatir, cemas itu adalah berhala kita. Secara tidak sengaja itu menjadi berhala hidup kita. Menggeser Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bisa nggak Tuhan Yesus keluar dari tubuh kita? Oh, sangat bisa. Tuhan Yesus tidak menyertai. Memang Tuhan Yesus, Roh Kudus itu omnipresent. Ada di mana-mana. Tetapi kairosnya ini yang sangat penting sekali. Waktunya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Nah, di situ saudara. Kita harus mengerti di sana. Kalau enggak, kita berdoa kayak apapun enggak dijawab Tuhan. Karena saya baru menangani masalah-masalah yang berat, banyak yang bangkrut hari-hari ini. Kalau sudah bangkrut, datang ke tempat saya nangis-nangis. Waktu dia kaya raya, sampai ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika, ke Cina, enggak pernah ngajak saya loh. Nah, pas susah saya suruh bopong. Saya suruh mikul salibnya, coba bayangkan. Saya juga heran, aduh Tuhan kenapa aku dapat awu angetnya. Kadang-kala ya saudara, saya cuma ngomong sama dia, terlambat kamu kalau sekarang cari Tuhan. Saya bilang gitu. Kenapa enggak dari dulu sedia payung sebelum hujan? Semua juga ya saudara. Karena gini, ujian dan pencobaan itu berbeda. Ujian itu seperti ini ya saudara, saya ajari supaya saudara mengerti. Ujian itu saat saudara tuh mengalami masalah yang berat, penyakit, biasanya itu penyakit, itu ujian. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Banyak hal ya di Alkitab tuh saya memilah-milah, cari itu perempuan pendarahan 12 tahun, ya toh itu kan iman, ujian dari imannya, saudara. Kalau pencobaan itu sederhana sekali, kolesterol, asam urat, asam lambung itu itu pencobaan, pencobaan. Jadi pencobaan itu dari mana? Dari diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Ada ayat ya Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia, ya. Yakobus 1 ayat 17 kan bilang gini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, saudara. Semua pemberian terbaik. Tuhan tidak pernah memberi yang paling jelek, itu tidak ada. Tidak ada, Tuhan tidak pernah. Saya baca Alkitab, saya sekolah Alkitab juga saya sering tanya sama dosen, bisa nggak Pak Tuhan ngasih penyakit? Ya sebenarnya itu bisa. Cuma jarang, jarang ya kalau orang kita sudah percaya tuh jarang. Nah, kenapa kok bisa diuji? Sebenarnya ujian itu dari iman itu. Supaya imannya tuh naik next level. Jadi kalau saudara yang sedang sakit, lama sekali berdoa nggak sembuh-sembuh, itu ujian. Nah, itu harus dikuatkan iman dan kasih karunia. Nanti semakin hari semakin enak. Jadi seperti Paulus, justru di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Aku bermegah di dalam kesakitan. Kelemahanku karena kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu kasih karunia. Nah, seperti itu. Mengucap syukur. Bisa mengucap syukur Paulus karena mengenal Tuhan. Kalau saudara supaya bisa mengucap syukur harus dekat sama Tuhan. Contoh tadi yang saya unggah ya di grup kita ya, Elohim tuh keluarga pemuritan ya. Matius 20 ayat 32 sampai 33 tuh. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mataku kami dapat melihat." Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, kairos Tuhan itu seperti itu. Banyak disertai seperti Musa. Musa, yang menyertai engkau malaikatku dan tiang awan dan tiang api. Tadi kita bahas waktu jam berapa? Jam 2:30 ya. Sama Ci Ilda, sama Bu Neng, sama siapa tadi? Siska ya. Musa sama Tuhan dibilang gini, yang menyertai engkau tak sertai malaikat.
Musa bilang gini, moh. Nggak mau. Aku hanya pengen Engkau yang menyertai aku, Tuhan. Itu loh, saudara. Bener loh. Tuhan, kalau bukan Engkau, aku nggak mau, Tuhan. Karena apa? Kalau yang menyertai Tuhan, itu Kairos langsung datang hari ini juga. Itu loh, saudara. Bener. Jadi kita tuh masuk di timingnya Tuhan, Kairosnya Tuhan, bukan Kronos. Kan kita hidup sehari-hari kan di Kronos. Makanya tidak pernah ada mujizat. Kalau kita hidupnya di Kairos Tuhan, waktunya Tuhan, pasti ada mujizat. Masalah jadi selesai. Karena firman Tuhan sudah tulis di Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Karena besok punya kesusahan sendiri. Nah, cukuplah untuk sehari saja artinya apa? Bersama Tuhan. Itu sehari cukup. Cukup menyelesaikan. Artinya seperti itu, saudara. Nah, saudara, di RRS ini sering dibahas rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bukan khotbah loh, ini kayak Buning, kayak kita tuh bukan khotbah. Pelajaran intisari di dalam firman Tuhan, apa yang pernah terjadi. Bagaimana supaya terjadi. Bukan khotbah loh kita. Kalau khotbah tuh percaya sama Tuhan Yesus sanggup menolong. Menolongnya bagaimana? Bingung kan, saudara. Saya tuh harus bagaimana? Seperti tadi itu ya, Musa itu, kalau bukan Kau Tuhan, aku nggak mau jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengerti hatinya Musa. Oh, aku butuh anak. Anakku butuh aku. Nah, di situ saudara. Jadi ayo kita tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus saja mengucap syukur. Mengadah ke langit, terus mengucap syukur. Artinya apa? Selalu dekat sama Bapaknya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau masalahmu mau cepat selesai, harus narik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdosa, sudah lama meninggalkan Engkau. Hari ini, mari masuk di dalam hatiku. Aku mau hidup di dalam Kairosmu. Nanti mujizat langsung terjadi. Biasanya seperti itu, saudara. Benar. Supaya apa? Kita tuh mengerti. Tuhan tuh tidak pernah yang memberi yang terjelek untuk hidup kita. Nah, masalahnya saudara sekarang ujian atau tidak. Kalau ujian pun engkau dikuatkan sama Tuhan, imanmu. Beberapa orang yang di sini itu imannya kuat-kuat, yang sudah cancer stadium 5 atau stadium 8 itu. Kuat-kuat, yang di sini tangguh-tangguh luar biasa. Karena apa? Sering ikuti RRS. Ya, RRS ini suatu yang luar biasa ya. Harusnya kita tuh bangga. Tuhan, aku menanti-nanti RRS Tuhan. Bukan kepengen ketemu Pak Edi atau Bu Eni, apa Ci Ilda atau Bu Ning. Bukan, kepengennya ketemu Tuhan. Ketemu firman Tuhan. Jadi ke gereja itu bukan celebration tok ya. Carilah Tuhan sampai ketemu Tuhan. Masalahmu selesai. Kalau engkau tidak pernah ketemu Tuhan, masalahmu tetap ada. Memang Tuhan ada di mana-mana, tapi kairosnya belum tentu menyertai kita. Untuk itu, mari kita tetap mengucap syukur dan dekatkan kita pada Tuhan. Itu saja, Cilda, terlalu panjang ini. Terima kasih Pak Edi, puji Tuhan semakin lengkap. Silahkan Bu Eni mau menambahkan sesuatu, Bu Eni. Monggo. Ya, udah tadi ya Buning, Pak Edi sudah membahas ya. Saya pikir pasti semua sudah menangkap bagaimana kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu, ketika kita mengucap syukur itu sebetulnya apa? Benar-benar merubah atmosfer katakanlah sekeliling kita. Ketika kita ada dalam masalah, ya, ketika kita ada dalam masalah itu kita mengucap syukur. Padahal ada dalam masalah, tapi disitulah sorga bergerak. Karena sorga bergerak itu juga dari pikiran kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu membuat sorga bergerak. Dan ketika kita mengucap syukur itu sorga bergerak. Kenapa? Karena berarti kita sudah merasa katakanlah masalah ini Tuhan yang selesaikan. Kan ada firman-Nya katakan Tuhan itu tidak pernah mencobai. Tapi ketika pencobaan itu datang, Tuhan katakan apa? Akulah jalan keluar, aku akan menyertaimu. Ini aja yang kita pegang. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam satu masalah, ya ketika masalah apapun juga, masalah berat atau enggak gitu ya, masalah namanya. Masalah ketika kita merasa itu masalah, biasanya sih merasa itu berat. Itu ibarat kita yang sering saya ilustrasikan melihat bis ya.
base itu ketika kita ada di dalam posisi yang sejajar, base itu gede. Ya enggak, base itu gede, itu bis bahkan lebih gede dari aku, gitu kan. Tapi ketika kita naik ya, kita masuk ke satu bangunan dan itu ada lift ya, kita naik lebih tinggi, semakin kita tinggi, semakin kita melihat bis itu semakin kecil. Tahu nggak artinya ini? Ya, jadi ketika kita ada di dalam masalah, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan dan naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi lagi, masuk hadirat Tuhan, masalah itu akan jadi kecil. Masalahnya mungkin tetap sama, ya, masalahnya tetap sama. Tapi pola pikir kita, cara pandang kita, iman kita itu yang membuat akhirnya masalah itu jadi kecil. Dan apa, membawa kita ke dalam jalan keluar. Saya itu sempat ngalamin ya yang hal-hal yang benar-benar sampai nggak bisa makan. Yang itu waktu pas penjarahan, tahu nggak? Waktu pas penjarahan dulu tahun berapa itu ya? 9 pokoknya itu ya pas penjarahan itu, pas Pak Harto turun ya, Pak Harto turun, saya itu almarhum suami Pak Steve itu habis keluar dari pekerjaan karena melihat aksesori saya itu semakin apa, katakanlah ini harus perlu ditangani gitu kan, karena maju pesat. Saya di Golden Truly itu semua saya ada di pokoknya counter saya itu di mana-mana ada, dan desainer saya kerjasama sama desainer, aksesori saya masuk majalah. Iya, aksesori saya itu Nova itu sering sekali, Kartini itu masuk majalah, dan juga saya maksudnya waktu itu benar-benar merasa wah inilah benar-benar jadi kayak duit itu gampang kan gitu kan, apalagi kalau desainer itu kan saya mungkin dijual, katakanlah dijual keluar itu 15.000 katakanlah ya, misal. Tapi kalau sama desainer bisa 50.000 gitu ya. Padahal itu bukan segitu, gitu, jadi gede. Akhirnya ya Pak Steve itu hanya keluar dari pekerjaan untuk menekuni bisnis saya ini. Dan itulah waktu itu terjadi penjarahan. Habis semua barang saya. Padahal pada waktu itu kita belum terpikir untuk asuransi atau apa ya. Benar-benar habis. Ya, di Golden Truly tendean itu tinggal satu itu anunya itu labelnya doang. Kampung itu benar-benar habis, dan kami waktu itu benar-benar terpuruk ya. Kami benar-benar terpuruk, apalagi anak saya sekolah di Tirta Marta yang lumayan yang untuk bayar bulanannya, untuk pengeluarannya gede. Nah, itu gimana? Untuk makan aja susah, apalagi untuk bayar sekolah. Ya, itu benar-benar kami terpuruk, habis benar-benar semuanya. Akhirnya memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, kan akhirnya Tuhan ini aku nggak bisa makan Tuhan. Itu pertolongan benar-benar. Disitulah ketika Anda ada di dalam satu kesulitan, satu masalah, itu ketika pertolongan Tuhan datang itu terasa banget bagaimana Tuhan itu baik, benar-benar itu akhirnya menumbuhkan rasa cinta kita, rasa percaya kita semakin dalam pada Tuhan dengan hidup yang pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Banyak sekali yang saya alami ya, kemudian mulai bangkit. Nah, itu, dan Tuhan benar-benar caranya itu ajaib. Kadang caranya ajaib, bahkan kayak ketika saya kepingin apa gitu, itu bisa loh, tiba-tiba ada yang nganterin, tiba-tiba ada yang ngirimin, dan akhirnya memang Tuhan pulihkan ya, mulai pulihkan. Nah, pada waktu itu kondisi saya yang benar-benar terpuruk, nggak bisa makan itu,
gereja memberi bantuan sembako, ya, memberi bantuan sembako, minyak goreng, beras, pokoknya dan lain-lain. Itu kan terbantu sekali ya, karena saat ini benar-benar udah habis-habisan kan, saya mobil dijual, pokoknya habis-habisan. Itu gereja memberi bantuan. Seneng nggak? Seneng tak? Tapi waktu itu ketika itu nggak tahu Roh Kudus itu di dalam hati saya itu tiba-tiba kok kayak ini nggak sejahtera gitu. Terus ini bantuan ini karena memang memberikan, bukan bantuan itu memang berkat dari Tuhan, berkat, atau karena saya dianggap miskin, ya itu benar-benar akhirnya mengganggu kami ya. Terus akhirnya almarhum suami ya Pak Steve itu menghadap ke gereja, nanyakan ini bantuan itu memang berkat dari gereja memberkati kami, atau karena memang ada kriterianya, karena tidak mampu gitu, karena apa, miskin ya katakanlah. Bukan, gereja pada waktu itu memang bilang, iya Pak, diberikan karena memang karena membutuhkan bantuan, karena ya dianggap miskin. Dan waktu itu Pak Steve bilang begini, minta maaf kalau gitu ini bantuan mungkin buat orang lain, bukan, kami tidak membutuhkan. Tapi ketika kriteria itu miskin, kami nggak mau cap itu menempel. Kita punya lah yang luar biasa. Pada waktu itu kan emang kita nggak membutuhkan sekali. Tapi saya nggak mau cap itu nempel, cap miskin itu. Ketika saya katakanlah, ketika saya menerima bantuan dari gereja dengan cap miskin itu, nah itu surga nggak bergerak. Tapi ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kalau memang Tuhan yang bergerak, pokoknya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita memang harus lapar, katakanlah harus puasa, puasa. Tapi saya mempercayai Tuhan. Tuhan itu nggak pernah telat nolong kita. Benar loh, itu benar-benar ya tiba-tiba nggak tahu ada pertolongan, ada itu. Pokoknya terus kami itu jadinya benar-benar anugerah Tuhan itu yang benar-benar saya rasakan ketika dalam kondisi seperti itu. Dan apalagi kemudian kami mulai ini lagi ya, mulai bangkit lagi, mulai Tuhan berkati lagi. Karena apa? Karena benar-benar kita mempercayai Tuhan dan tidak mau miskin itu loh. Dan ini yang benar-benar pernah saya alami itu ketika kita menolak cap miskin itu, 3 hari tiba-tiba ada transferan gede masuk yang akhirnya bisa kita melakukan, maksudnya bergerak itu lagi. Coba ya, ini ketika kita mempercayai Tuhan itu benar-benar kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang benar-benar bisa kita ajak ngobrol dan dia bisa kita percayai. Ya, kita bisa percayai Tuhan. Jadi sampai saat ini saja hidup saya juga mempercayai Tuhan. Apalagi suami sudah nggak ada kan. Nah, itu hidup saya benar-benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bedakan ya, hidupku itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat tuh, aduh berasku habis ini, aduh ini mau habis. Itu melihat kan, yang akhirnya iman kita hanya goyah. Tapi hidupku karena hidup percaya, bukan karena melihat. Benar, ini camkan benar-benar teman-teman semua ini ya. Ini benar-benar satu kata-kata yang benar-benar membuat membuat rema di hati saya. Hidupku itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi Tuhan akhirnya benar-benar kita dilalukan, Tuhan memberkati kita itu ya karena hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini berlaku terjadi buat anak-anak saya.
puji Tuhan, anak-anak saya juga dapat kerjaannya mudah. Apalagi yang anakku yang nomor 3 ini, yang benar-benar ketika situasi kami benar-benar terpuruk, itu baru, maksudnya dia yang sekolah masih itu ya. Itu dia ya, kebetulan memang puji Tuhan dia masuk ranking dan akhirnya apa, dapat beasiswa sampai kuliah pun masuknya dia nggak melalui tes, dipanggil itu. Jadi dari nilai ujiannya dia bahkan juga dapat, pokoknya benar-benar dapat kemudahan. Bahkan ketika lulus itu belum cari kerjaan sudah dapat pekerjaan. Nah, waktu itu di mana ya yang kantornya pokoknya dapat kerjaan ya. Nah itu sampai sekarang. Nah ini saya bilang ini apa, karena anugerah Tuhan, dan anugerah itu bisa terjadi buat keluarga kami, pasti bisa terjadi buat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ngandalkan Tuhan kita benar-benar percayai Dia. Oke? Amin. Nah. Terima kasih Bu Eni. Iya. Oke, baiklah. Ini waktunya sudah jam 16.30. Kita buka aja pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya seputar dengan tema kita hari ini, yaitu kuasa di balik ucapan syukur. Atau ada boleh kalau ada yang mau nambahin sesuatu. Atau ada yang mau kesaksian. Boleh deh, karena mengucap syukur, kemudian saya punya kesaksian seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Masih dikasih waktu, ya kalau bisa 1 orang atau 2 orang. Silakan, ada? Silakan Bapak Ibu. Adakah? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti kita bisa langsung ke sesi doa aja. Adakah? Ibu Tanti, ada yang mau disampaikan Bu Tanti? Enggak, udah cukup. Wah, ya sudah mantap hari ini ya. Cukup mantap. Dari Bu Ning aja sudah berapi-api, sudah lengkap, tambah Bu Eni, tambah Pak Edi. Wow, luar biasa udah. Monggo yang mau itu lainnya untuk sharing, apa mau langsung untuk minta doa? Doa. Ya Bu Tanti ini juga saksi hidup aku ya Bu Tanti. Sama itu Bu Tanti juga saksi hidupku tuh. Iya termasuk banding juga gitu. Tahu dari aku sama gimana. Tapi emang Tuhan yang rubah luar biasa ya. Kita selalu menemukan kita, walaupun kadang-kadang orang ngatain kayak gini, si ini itu, si ini begini begitu, ya kita jalan saja, kita jalani gitu Bu Ning ya. Nggak usah dengerin orang-orang yang ngomongnya nggak karuan gitu. Yang menghancurkan kita ya. Tuhan Yesus tetap di jalan Tuhan itu kan yang buat kita terus selalu ada satu tim. Oke, gitu aja. Monggo yang lainnya. Puji Tuhan. Memang sih di dalam dunia kerohanian gitu kan. Waktu kita melayani kadang-kadang ada aja sesuatu yang orang-orang yang nggak suka dengan apa yang dilakukan. Tapi sebetulnya bukan orang itu, tapi si jahat di belakangnya yang nggak suka, yang ingin menjatuhkan anak-anak Allah yang melayani dengan kekecewaan, dengan panah-panah berapi yang bikin kesel gitu kan. Tetapi pada saat kondisi seperti itu, puji Tuhannya apa? Itulah perlunya komunitas. Kita bisa saling topang, kita bisa saling doakan, itu yang memberikan kekuatan. Jadi nggak jalan sendiri gitu. Soalnya kadang-kadang kan ngerasa sendiri, aduh sudah ngelayani, tapi kok tetap begini, ya Allah Tuhan, malah mengeluh. Bukannya mengucap syukur. Ya, jadi kembali lagi hari ini diingatkan, yuk supaya tetap bisa mengucap syukur apa? Kalau sadar diri kita sudah mulai down, kenapa merosot? Kontak dong, ada Pak Edi, ada Bu Ning, ada Bu Tanti, ada Bu Eni, ada Febe, ada saya, ada siapapun yang di sini yang boleh
mau surhat dong, boleh banget gitu ya. Silahkan hubungi orang-orang yang menurut ibu bapak, saya mau curhat nih, gitu. Silahkan. Oke. Orang dekat kita itu, tim kita itu yang selalu kita bisa mengucap syukur, punya seperti Bu Ning, Bu Eni, Cilda di tim sini, di RTM gitu. Tidak usah melihat orang ngomongin kita, tapi kita bersyukur punya tim seperti itu yang selalu mendukung, kadang menolong, kadang ya banyaklah hal yang kita lalui, tapi selalu kita bisa terus berjalan bersama itu. Dan yang penting bersama Tuhan Yesus itulah yang membuat kita selalu ada dalam jalur Tuhan dan bersama terus gitu. Oke. Puji Tuhan, terima kasih Bu Tanti. Iya, oke. Kita lanjut langsung ke doa aja ya kalau begitu. Kalau tidak ada yang bertanya dan lain-lain. Nah, itu nomor 1 seperti biasa kita catat Bapak Adrian. Jadi kondisinya Pak Adrian ya, mungkin saya update lagi. Kemarin saya ketemu sama Ibu Mita dan Pak Adriannya. Jadi sampai sekarang masih belum dideteksi apakah tumor itu ganas atau tidak. Jadi si tumor itu ada pertumbuhan gumpalan di dekat paru-paru, itu yang menekan paru-parunya, yang membuat dia selalu terbatuk-batuk dan sakit di dadanya. Itu yang membuat dia juga kadang nafasnya seperti itu. Seperti itu yang kita bantu doa untuk Pak Adrian ini. Di samping mungkin kita nggak tahu ada apakah itu akibat diabetes dan jantungnya juga, tetapi kita berdoa supaya gumpalan itu lenyap, supaya dia bisa bernafas dengan baik, tidak membuat sakit di dadanya, di paru-parunya. Seperti itu ya, kemarin Pak Adrian itu dideteksi kanker paru ataupun tumor paru sebetulnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada chat ya dari Mary ya, nomor pertama ya. Pertama mohon dukungan doa dari Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Mohon doa pertama Ibu Sumarsih Broto agar sehat-sehat, kemudian Pak Krisnadi supaya mendekat pada Tuhan, hidup baru. Terima kasih. Itu ya. Yang kedua Ibu Wiwit ya. Ibu Wiwit untuk doa untuk Ibu Sumarsih Broto agar sehat-sehat ya. Dan yang kedua adalah untuk Krisnadi ya, untuk agar supaya mendekat pada Tuhan. Kemudian selanjutnya ada dari Pak Mary dulu ya, dari Mary. Saya minta dukungan doa untuk buat keponakan saya, Angel, yang akan masuk ke UKIM, Ambon. Biar anugerah Tuhan terjadi atas Angel. Semua persiapan dan semua persiapannya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, yang ketiga dari Mary ya, berdoa untuk ponakannya namanya Angel. Angel yang akan masuk ke UKIM ya, UKIM Ambon. Oke, nanti kita doakan. Kemudian yang keempat ya, kita ada request dari Pak Irawan. Mohon dukungan doa agar gudang kami sudah ada peminatnya, tinggal pencairannya saja ya. Oke, kita berdoa agar gudang yang sudah ada peminatnya ini ada pencairannya ya dari Pak Irawan ya. Irawan, ada lagi kah yang perlu mau minta didoakan? Boleh silakan langsung open mic-nya, silakan. Saya boleh ya Bu, Ibu semua, Boleh. Pak Edi, doa terima kasih saya untuk bahunya Erik sudah sembuh. Puji Tuhan. Jadi
tinggal hernia lehernya sama bahu belakangnya. Tapi itu juga dukungan doa ya. Kemarin minggu lalu dia dapat suntikan. Jadi puji Tuhan dia udah nggak merasa sakit lagi, udah bisa tidur nyenyak. Terima kasih saya. Jadi dan juga saya untuk doain persiapan saya minggu depan hari Rabu mau ke Indonesia melayani kakak mama saya yang buta yang juga lagi sakit. Jadi topang doa untuk juga perlindungan Tuhan untuk keluarga yang saya tinggalkan di sini. Oke. Dan ya, thank you. Jadi itu Oke. aja. Dan juga ya Cynthia masih tetap matanya dan deadline. Thank you. Terima Ya. kasih untuk pelayanan RRS. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Diana. Jadi untuk doa untuk Diana, untuk Erik ya, ada hernia lehernya kita doakan. Juga yang Diana yang akan ke Indonesia ya, untuk melayani saudaranya ya, supaya yang ditinggalkan juga semuanya dalam kondisi baik dan dalam perlindungan Tuhan juga buat anaknya ya tadi ya. Oke. Amin. Thank you ya semua. Terima kasih Sama-sama. banyak. Jadi Iya. malu, kok datang masuk kok minta-minta. Tapi thank you. Enggak apa-apa. Saya Di sini menghargai sekali. tempatnya untuk berdoa bersama. Sepakat kita berdoa Terima bersama. kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Oke. nanti minggu kalau saya di Indonesia saya buka RRS buat mata mama saya kakak mama saya nanti di Indonesia. Iya, setuju. Jadi mereka Mudah-mudahan. juga mengenal ya. Oke, baik Diana. Thank you. Oke, ada lagi yang langsung direct message ke saya, Ibu Alvina. Saya mohon dukungan doa untuk pemulihan keluarga. Terima kasih, katanya Ibu Alvina ya. Bu Alvina minta doa untuk pemulihan keluarga. Oke. Oke, apakah ada lagi? Oh, juga Siska, iya lupa. Siska, thank you. Tulisan Siska untuk pemulihan kesehatan Siska, minta doa. Minta doa untuk pemulihan kesehatan Siska. Pemulihan kesehatan Siska sama Artik ya. Dan suami ya. Oke. Wilda, Yes. saya mau nitip Boleh, doa, Rahel. tolong didoain ada ipar saya, dia stres. Waktu itu kan serumah sama maminya udah meninggal, sekarang dia sendiri, tapi stres. Deborah Wiliani namanya. Ya udah itu aja. Makasih Bu Hilda. Ibu Deborah Wiliani yang stres ya untuk berdoa untuk itu ya. Oke, kemudian yang ke-9 nih ada Ibu Maria Murlianti nih. Apa kabar Bu Maria? Tumben asik bisa bergabung, puji Tuhan ya. Coba saya lihat pesannya apa. Mohon dukungan doa untuk anak pertama saya supaya lebih terbuka hatinya buat Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Mungkin kalau boleh tahu namanya siapa Bu Maria Murliantini, nama anak pertamanya sehingga kita bisa sebut namanya. Boleh? Oke, Muhammad Zidan. Nggak apa-apa, kita doakan untuk Muhammad Zidan ya. Zidan itu kayak pemain sepak bola ya kayaknya. Oke, berdoa ya untuk iya, oke. Baiklah. Ada lagi? Kalau sudah kita bisa mulai berdoa. Sudah semuanya? Sudah rupanya ya, sudah ada 9 nama, 9 request. Silahkan saya memberi prioritas kepada Pak Edi untuk memilih. Ya. Pak Edi nomor 1 buat 1, 2, milih. 3, 4. Oh, Pak Edi 1, 2, 3, 4. Oke, Ya. sampai Pak Irawan ya. Jadi Pak Adrian, Wiwit, Bu Mary sama Pak Irawan. Oh iya, saya ada yang mau nanya. Bu Adriana, amankah Bu Adriana? Ada yang mau diminta didoakan nggak Bu Adriana? Bu Adriana. Tenggorokannya aja nih masih Oh, tenggorokan. Soal amandel ya Bu Adriana ya? Iya. Tenggorokannya ya, kita doakan untuk tenggorokannya supaya sehat kembali.
tenggorokan karena itu bekas dulu operasi amandel ya. Indra, Yes? Indra, suaminya Teni. Oh iya, betul. 11 untuk Indra ya. Untuk Indra suaminya Teni ya, mantunya Bu Eni. Yang laki sakit panas. Oke, sekarang ada 11 nama. Oke, selanjutnya yang boleh memilih adalah Uni. Saya Bu Alvina. Bu Alvina. Oke, Buning. Terus? Ya, Si Siska. Bu Siska. Maria. Bu Maria. Ada Diana loh. Oh iya. Bu Diana. Ya, Bu Diana, Alvina, dan Ibu Maria. Si Oke, Siska. ya sama Siska. Oke, sisanya Bu Rahel, Bu Adriana, dan Indra. Jadi Bu Tanti ya. Setuju. Setuju. Bu Siska, Bu Tanti. Terserah. Enggak, Monggo. bukan Bu Rahel, Oke, Bu oke. Rahel. Jadi untuk Bu Tanti itu Bu Rahel, Bu Adriana, sama Oh. Indra. Oke. Ini Bu kan Tanti. Deborah, Mama Sidan tadi, Ibu Adriana sama Indra, 4. Aku Bu Diana, Bu Alvina, Si Siska, Ibu Bu Adriana. Maria. Bu Maria Maria kan Maria Zidan. Jadi yang anaknya Muhammad Zidan itu nanti didoakan sama Buning. Iya Bu Tanti ya. Itu Mbak Maria Semarang, Jepara kok Mbak Tanti? Iya, oke. Yang ini Muhammad Zidan ini. Iya. Gitu. Oke. Oke. Sudah? Ya. Jadi Bu Tanti, Bu Rahel, Bu Adriana, dan Indra ya. Oke, kita mulai berdoa yuk. Yuk, mari kita berdoa ya. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kami boleh berkumpul di acara RRS Revival Restorasi Service. Betapa bahagianya kami adalah orang-orang yang paling beruntung Bapak di dunia ini, yang selalu mengikuti acara demi acara RRS ini, supaya hati kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Karena kami percaya Bapak, melalui RRS ini Bapak, banyak orang-orang dipulihkan jiwanya Bapak. Kami percaya Bapak, apapun yang keluar dari mulut kami semuanya Bapak, itu berasal dari Engkau. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan melakukan semuanya apa yang Kau perintahkan Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengucap syukur dalam segala hal Bapak. Kami percaya dengan mengucap syukur ini Bapak, iman kami semakin kuat teguh di dalam Engkau. Berkati Bu Ning yang sudah menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu ini. Kau pakai luar biasa Bapak. Berkati keluarganya, menantunya, cucunya Bapak. Semua dalam perlindungan-Mu Bapak. Bisnis-bisnisnya, anak-anaknya dibuat berhasil dan beruntung semuanya. Baik kami juga yang sudah mengikuti hari ini Bapak. Engkau beri kesehatan, perlindungan yang ekstra Bapak. Berkati semuanya Bapak. Baik yang belum hadir Bapak. Mungkin dia lupa atau mengalami masalah atau baru sedang sibuk Bapak. Kau berkati mereka satu persatu Bapak. Terima kasih Bapakku di surga. Dan Bapak sebentar kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang Kau kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk Adrian Bapak. Di mana di paru-parunya terdesak oleh tumor Bapak. Bapak kami berdoa dengan otoritas dan kuasa-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, tumor itu semakin mengecil Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, akar-akarnya mulai kering. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh tumor itu keluar. Sel-sel yang memberontak hari ini Kau harus tunduk kepada firman Tuhan. Karena roh yang ada di dalam Adrian lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Engkau harus tunduk. Tidak ada pemberontakan di dalam tubuhnya Adrian. Kami berdoa untuk hatinya Adrian. Pulihkan kalau ada pemberontakan di dalamnya Bapak.
supaya mengalami pendamaian-pendamaian Bapak. Supaya pernah mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti dia Bapak. Tidak ada sakit hati dalam hidupnya. Terima kasih Bapakku di surga, Engkau jamah Adrian Bapak. Engkau jamah Bapak hatinya. Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja yang luar biasa Roh Kudus. Kami percaya hanya Engkau ya Roh Kudus yang bisa menjamah hatinya Adrian Bapak. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Bu Wiwit, di mana Ibu dari Bu Suwarsih Broto, beri kesehatan Bapak. Lindungi selalu Bapak, Ibu Suwarsih ini Bapak. Kau beri kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Baik Bapak Krisnadi Bapak, supaya mendekat kepada Engkau. Supaya pengenalan akan Engkau lebih lagi. Kau jamah Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa menginsafkan. Engkau yang bisa menyadarkan Bapak Krisnadi ini Bapak. Supaya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk keponaan Mary Bapak, Angel masuk di UKIM Ambon. Bapak nyatakan Bapak di dalam nama Yesus. Berkati anak Angel ini Bapak supaya diterima di UKIM Ambon Bapak. Kami percaya Bapak di dalam nama Yesus Engkau beri yang terbaik untuk anakmu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk Pak Irawan Bapak. Gedung sudah dikontrak Bapak, tinggal pembayarannya. Kami berdoa dengan segenap hati Bapak. Di dalam nama orang yang kontrak gedung itu. Orang ini bermurah-murah hati kepada Pak Irawan. Di dalam nama Yesus. Hari ini Bapak, dia akan bayar Bapak. Dengan lunas Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak. Kuasa-Mu terjadi ya Bapak. Kuasa-Mu bekerja Bapak. Kami percaya Bapak. Tidak ada perkara yang mustahil. Baik itu kontrak atau dijual Bapak. Terjadi pembayaran yang mudah sekali Bapak. Tidak ada terlalu sulit bagimu Bapak. Ini waktumu. Kairosmu Bapak. Karena Pak Irawan sungguh-sungguh di dalam Engkau mencari Engkau. Karena Pak Irawan hidup di dalam waktumu Bapak. Waktu kairosmu. Bukan kronos lagi Bapak. Nyatakan mujizatmu ini Bapak. Mulai hari ini Bapak. Orang yang membeli gedung itu Bapak. Jamah hatinya dalam nama Yesus. Beri kemurahan hatinya Bapak. Supaya Bapak pintu-pintu kemudahan terbuka semuanya Bapak. Di dalam nama Yesus terjadi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Pak Irawan sudah terima semuanya Bapak. Dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang kembali, bahkan kami bersehati Bapa bersama hamba-hambamu pada sore hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Budiana. Kami percaya karena Engkau sudah melawat keluarganya, Engkau sudah menjamah Erik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kuasa kesembuhan ilahi ini benar-benar nyata-nyata terjadi, dan Engkau pun juga sudah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau juga sudah memulihkan keadaan keluarganya, Engkau juga sudah memulihkan Ibu Diana juga, semakin hari semakin bersinar di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Demikian juga untuk kakak dari mamahnya yang matanya butuh mujizat-Mu, karena kami percaya Engkau yang turun tangan, bahkan Engkau yang menjamahnya, sehingga kornea matanya, bahkan otot-otot di dalam matanya juga, semuanya Engkau yang menjamahnya. Engkau adalah tabib segala tabib, Engkau adalah Allah yang sumber penyembuh, dan kami percaya ini Bapak, walaupun mata di dalam jasmaninya ini tidak bisa melihat, kami percaya Bapak untuk mata batinnya, mata jiwanya pun jernih, bahkan tajam
tajam, bisa mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami juga percaya untuk mamanya Bu Diana ini juga kami yakin Engkau juga memberkatinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesehatan yang luar biasa. Demikian juga untuk Ibu Alvina, untuk pemulihan di dalam keluarganya. Kami percaya ini Bapa untuk anak-anaknya. Engkau yang memberkatinya, Engkau yang menjamahnya, bahkan Engkau yang memberikan kuasa pertobatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga keluarga Ibu Alvina ini mengalami lawatan-Mu, mengalami sukacitamu, mengalami damai-Mu yang luar biasa karena ada pemulihan di dalam keluarganya, di dalam anaknya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau yang benar-benar ada di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di alam roh ini juga sudah terjadi. Kami percaya di alam materi sudah terjadi pula. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Cik Siska. Kami mengucap syukur Bapa, progres yang luar biasa. Engkau yang senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu ini, mujizat-Mu yang luar biasa sehingga di dalam sakit penyakitnya ini sudah semakin menyingkir karena ada darah-Mu yang sudah Engkau bayarkan, bahkan Engkau sudah membayar lunas untuk semua kutuk sakit penyakit sehingga Cik Siska pun mengalami kesembuhan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus ada terobosan kesembuhan yang luar biasa. Demikian juga untuk suaminya, kami percaya Bapak, Engkau juga semakin menyehatkan semua tubuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit apapun juga untuk anak-anaknya juga. Sehingga lawatan-Mu di dalam rumah tangganya Cik Siska ini sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bahkan untuk Ibu Maria, hamba-Mu juga berdoa untuk Zidan. Kami percaya Bapak, Engkau sudah menjamahnya anak ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah selalu memberikan setiap apa yang Engkau berikan kepada Zidan, yaitu kuasa-Mu, kuasa kesembuhan di dalam batinnya ini sehingga Zidan mengalami kesembuhan batinnya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada roh pemberontakan apapun juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang senantiasa mengalirkan kasih-Mu Bapa, kasih yang luar biasa sehingga Zidan mengalami pelukan-Mu, mengalami hati-Mu, hati yang benar-benar mengasihi Engkau, dan Engkau juga mengasihi Zidan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga untuk adik-adiknya Zidan, kami percaya juga Engkau yang terus memberikan kasih-Mu, memberkati juga Mbak Maria, memberkati rumah tangganya, memberkati usahanya juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pemulihan benar-benar nyata-nyata terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ini karena anugerah-Mu, ini karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada putra-putrimu semuanya ini. Bahkan surga juga merespon setiap apa yang diminta oleh putra-putrimu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, selama-lamanya hingga selama-lamanya. Kami mengucap syukur, sungguh bersyukur karena punya Tuhan. Kami sungguh tergantung pada Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya akan hidup
ini kehidupan dan penghidupan ini selalu ada di tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengucap syukur pada sore hari ini pun ada tim RRS di sini Tuhan. Semua ini adalah membuat kami semakin kuat, semakin Engkau dibukakan rahasia-rahasia kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Rahel, adik ipar Ibu, kami berdoa untuk Deborah, adik ipar Ibu Rahel Tuhan, yang saat ini mengalami stres. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan roh stres yang ada di Deborah sekarang keluar juga dalam nama Tuhan Yesus. Roh stres ini tidak bisa menguasai jiwa Deborah. Dan roh Deborah semakin dikuatkan. Dan firman yang ada di Deborah ini terus timbul dan terus mengalir dari dalam hati, penuhi jiwa, penuhi roh dan tubuh Deborah ini. Hingga roh-roh dunia, roh-roh stres keluar, tidak bisa menguasai Deborah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan segera Deborah sebagai anak Allah, anak yang diberkati, anak yang penuh firman setiap saat, setiap waktu terus disegarkan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu terus timbul dari dalam hatinya dan di dalam pikirannya dan terucap di setiap perkataan-perkataan Deborah ini dengan kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau terus mengingatkan Deborah akan firman Tuhan, dan malaikat-malaikat surgawi juga menolong untuk membisikkan tentang firman-firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indra saat ini yang sedang sakit panas tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, cepat mendapat pertolongan, cepat mendapat penanganan yang terbaik, karena pertolongan yang utama dari Tuhan Yesus, dan mencegah tidak sampai mengalami DBD. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat pengobatan dengan cara-cara-Mu Tuhan yang ajaib, dan Indra segera sehat, segera pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada nyamuk DBD yang ada berkeliaran di rumah Indra maupun di sekitar perumahan Indra. Tidak ada yang terkena DBD dalam nama Tuhan Yesus. Jika sekarang lagi ada yang terjangkit DBD, segera disembuhkan dan nyamuk-nyamuk itu segera mati, tidak menjadikan penyakit untuk penduduk di sekitar situ. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kesehatan juga Teni, juga anaknya juga diberi kesehatan, Bu Eni, Resi, dan Randy juga dan keluarganya diberkati juga dalam kesehatan. Dan juga kami juga berdoa untuk Ibu Adriana, berikan Tuhan kenyamanan di dalam tubuhnya Tuhan. Bekas operasi amandel zaman yang lalu Tuhan, di tenggorokannya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, tidak ada bekas, tidak ada membekas untuk timbul lagi merasakan sakit dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang membuat sakit di tubuh Bu Adriana dilenyapkan, dan Bu Adriana diberikan kekuatan, diberi kesegaran, dipulihkan dan disegarkan dengan air kehidupan. Roh sukacita, damai sejahtera terus mengalir di dalam Ibu Adriana. Biar kasih-Mu juga terus mengalir, memenuhi hati dan pikirannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, kami memberkati Buni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati Pak Edi juga, dan berkati Bu Eni, berkati Cilda, Weber, dan semuanya Engkau memberkati yang pada sore hari ini ikut Zoom. Berkati mereka bersama keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin mengenal Engkau, kita semua semakin dekat dengan Engkau, mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua ya Kuning.
Bu Tanti, sudah. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih semuanya. Terima Oke, kasih. semuanya Terima ya, Bu kasih. Febet, Bu Ya. Inco, Bu Adriana, semuanya Pak Irawan, ya. Semuanya. Terima Siska, kasih Tuhan semuanya. berkati. Ya, Tuhan Yesus Terima kasih berkati. Feba buat pujiannya semuanya. Bless you ini hari Senin sampai ketemu hari Rabu. Sampai Ya. ketemu lagi ya di Rabu. Tuhan berkati. Yesus Tuhan Sehat memberkati terus semua. semua ya. ya, Tuhan Semangat berkati. Siska. We love you Siska. We love you. Siska, mana Siska? Iya. Oke, Tuhan berkati Bu semuanya ya. Alvina, Thank you. semuanya. Sama-sama Oke. Teh. Ya, Ya, saya Tuhan tutup ya. berkati. Sampai ketemu. Yo, oke Tuhan ya, berkati. ada semua ya, Tuhan berkati.